Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sekarang kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah firman yang kita dengar bersama. Tentu yang bersuka cita, yang berbahagia ialah kita sekalian, orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada kebaktian rumah tangga kali ini yaitu mempergunakan karunia untuk kebaikan sesama. Karunia adalah pemberian atau anugerah yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Misalnya saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengan karunia Allah aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Artinya saudara-saudara, karunia bukan sekedar kemampuan tetapi sekaligus mengandung arti dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Bila dalam penghayatan beragama artinya dipercaya oleh Tuhan. Mari kita simak lebih jauh tentang karunia ini dalam penghayatan iman jemaat di Korintus. Saya mengajak kita untuk mengenal jemaat Korintus lebih dulu. Korintus adalah sebuah kota yang menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani Utara dan Peloponnesus dan melintasi Isthmus. Kota ini dihancurkan oleh Romawi pada 146 sebelum Masehi, namun dibangun kembali oleh Julius Caesar pada veteran tentara tahun 44
sebelum Masehi. Kota ini saudara-saudara terkenal karena pesta pora seksual dan kesombongan yang mereka utarakan atas kuil Afrodit, yaitu si Dewi Cinta. Pelayanan Dewi ini saudara-saudara menimbulkan imoralitas penduduk kota. Jadi demikianlah Korintus. Secara fisik menjadi pusat perdagangan yang berkembang, juga menjadi pusat industri, khususnya industri keramik. Namun secara rohani, kehidupan sebagian penduduknya sangat tidak bermoral. Dalam konteks atau latar belakang demikian, persekutuan umat Tuhan hadir. Saat itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, latar belakang yang ditulis oleh surat Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah setelah dia menerima kabar buruk dari keluarga Klu dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Dan masalah-masalah inilah yang kemudian sangat merepotkan Paulus. Sebab di jemaat Korintus, saudara-saudara, selisih paham antara anggota jemaat Yahudi dan non-Yahudi itu menyebabkan ketidakstabilan yang terjadi dalam jemaat. Berita buruk lainnya yang Paulus dapatkan adalah adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat, seperti kebejatan moral, perzinahan, percabulan, saling menghakimi satu dengan yang lain, khususnya dalam hal makanan, kesombongan rohani, dan beberapa hal kecil lainnya yang menimbulkan kekacauan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bisa kita bayangkan betapa tidak mudahnya dan betapa sangat besarnya tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Begitu juga umat Tuhan di Korintus. Sebab ada tantangan dari internal, juga ada tantangan dari eksternal. Paulus mengingatkan bahwa kehadiran mereka di Korintus bukan sekedar untuk numpang cari penghidupan, tapi mereka harus benar-benar menjadi garam dan terang dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Secara internal, saudara-saudara, sekarang bagaimana mereka mau mengenalkan Kristus kepada orang lain jika umat sendiri jauh dari sikap yang bisa diteladani? Jadi disinilah Rasul Paulus mengajak umat untuk memperbaiki perilaku mereka lebih dulu. Dan secara eksternal, saudara-saudara, artinya mengenalkan, mengajarkan, menumbuhkan konsep dosa, pengampunan, dan keselamatan dalam Kristus kepada mereka yang sudah mendarah daging sikap hidup tanpa moral. Ini bukan perkara yang mudah. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan menurut Rasul Paulus untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal telah memberikan berbagai karunia kepada mereka. Meskipun karunia-Nya berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan umum yang sama, yaitu untuk menyebarluaskan kehendak Tuhan dan membangun umat manusia. Lalu apakah jenis karunia yang dianugerahkan Tuhan itu kepada umat yang dikatakan di Korintus ini? Menurut pengamatan Rasul Paulus, sedikitnya ada 9 karunia yang ia temukan. Yang pertama, saudara-saudara, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, atau dalam bahasa Yunaninya logosopia, yaitu saudara-saudara kemampuan untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, atau disebut juga dengan logos gnosis. Yang ketiga, saudara-saudara, karunia iman atau pistis,
yaitu meyakinkan orang lain untuk menaruh harapan atau percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Dalam bahasa Yunani disebut iama. Karunia-karunia ini diberikan kepada jemaat untuk memulihkan kesehatan jasmani dan memakai sarana adikodrati. Yang kelima, saudara-saudara, karunia untuk mengadakan mujizat. Energemata dunameon, yaitu perbuatan-perbuatan kuasa adikodrati yang dapat mengubah tatanan hukum alam yang normal, karena ada peran invisible hand di sana. Yang keenam, saudara-saudara, karunia untuk bernubuat atau disebut juga profetia, yaitu suatu karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan atau penyingkapan secara langsung dari Allah di bawah dorongan Roh Kudus. Yang ketujuh, saudara-saudara, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Diakrisis pneumaton, yaitu kemampuan khusus yang diberikan oleh roh untuk membedakan dan menilai nubuat-nubuat secara tepat dan membedakan apakah ucapan itu berasal dari Roh Kudus atau bukan. Yang kedelapan, saudara-saudara, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, genus glosa, yaitu suatu pernyataan adikodrati dari Roh Kudus. Bahasa lidah itu, saudara-saudara, boleh jadi satu bahasa yang ada di bumi dalam Kisah Rasul 2 ayat 4-6, atau juga suatu bahasa yang tidak dikenal di bumi dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama, atau dalam pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 40. Dan karunia yang terakhir, saudara-saudara, yaitu karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, hermeneuta, yaitu, saudara-saudara, kemampuan menerjemahkan apa yang dikatakan, yang ditulis dalam bahasa asing ke dalam bahasa sendiri yang bisa dimengerti. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menggambarkan hal ini atau karunia-karunia tadi dengan kiasan mengenai tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, semua anggota memiliki hubungan timbal balik dan saling menolong, dan masing-masing memiliki tempat dan kegunaannya sendiri. Karunia itu harus bermanfaat bagi orang lain, harus mampu mengenalkan, mengajarkan, membimbing, dan menolong orang lain untuk meninggalkan perilaku lamanya yang tidak baik, lalu hidup percaya dalam Tuhan. Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengan karunia yang berlimpah, Paulus yakin jemaat Korintus mampu melaksanakan anugerah kepercayaan dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Berkaca dari kehidupan kota Korintus, mari kita masuk dalam konteks keluarga kita masing-masing. Sudahkah keluarga kita hidup dalam kehidupan yang bermoral? Tidak ada penyimpangan perilaku di sana. Dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, kita harus sayang kepada mereka. Mari kita saling menasihati, mengingatkan, mengajari dan menolong satu dengan yang lain supaya hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan dalam kehidupan konteks yang lebih luas di masyarakat, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dunia tempat tinggal kita saat ini membutuhkan kesatuan kita sebagai gereja, bahkan bisa bekerja sama dengan umat beragama lainnya untuk bersinergi menata kembali kehidupan. Mengapa? Karena tidak sedikit, saudara-saudara, tindakan tidak bermoral dengan beragam bentuk dan modus telah menjadi habit atau kebiasaan dari sebagian manusia. Ambil contoh yang sering kita temukan: korupsi, kolusi, nepotisme, keserakahan,
kecanduan narkoba, pencemaran lingkungan, perusakan hutan, perang, ketidakadilan, perampasan hak, penghilangan nyawa, itu saudara-saudara hampir semuanya terjadi setiap jam, setiap hari. Atau saudara-saudara dalam sebuah keluarga bisa juga kita temukan kasus-kasus di mana ada orang tua yang menjual anaknya, orang tua yang mengeksploitasi anaknya, anak yang tidak menghargai, menghormati orang tuanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, gereja-gereja dan umat beragama lain sebenarnya telah dikaruniakan oleh Tuhan kemampuan untuk menata kehidupan ini, supaya manusia semakin berhikmat dan semakin menghargai setiap ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali kepada diri kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Sekarang saudara-saudara, muncul pertanyaan, apalah arti hidup manusia? Apa arti hidup saudara? Jika hawa nafsu menjadi pandu dan keserakahan menjadi dewanya, semuanya akan binasa, hancur sia-sia. Sebelum itu terjadi, mari kita yang dipercaya Tuhan saat ini pergunakan karunia untuk kebaikan sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan karunia kepada kami untuk bisa menolong sesama kami yang lain. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk mengerjakannya. Dalam kebaktian rumah tangga ini kami hendak berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami sekalian. Pilihlah kami ya Tuhan, mari datang ke rumah kami. Apa yang terjadi di sana Tuhan sudah tahu. Tapi biarlah dengan apa yang menjadi pergumulan kami setiap keluarga, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, memberikan kepada kami solusi supaya pergumulan itu bisa kami atasi dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk peran-peran dalam setiap keluarga. Sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, kami menyerahkan peran kami masing-masing. Biarlah di dalamnya kami boleh menumbuhkan komunikasi satu dengan yang lain, saling menghargai, menghormati. Jauhkan sikap-sikap yang saling melecehkan atau sikap-sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Juga ya Bapa, dalam syafaat ini kami berdoa untuk berbagai rencana dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan semua rencana tersebut kepadamu, agar apa yang kami upayakan membuahkan hasil yang baik. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Berkati kami, kasihi kami, agar semakin hari kami semakin diajak untuk mengenal Tuhan lebih dekat, teristimewa bagi kami sekalian di dalam kehidupan persekutuan. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang, siapapun mereka yang kami jumpai, orang asing sekalipun kami doakan supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, yang saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan mereka yang terdampak COVID-19, mereka yang positif COVID. Tuhan berkati supaya Tuhan berikan kesembuhan, agar mereka bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang terbaik. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Lindungilah ya Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari perpecahan maupun hal-hal lain yang akan mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapa dalam surga, doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menutup ibadah kebaktian rumah tangga ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.